Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang peluang, mencakup tentang bagaimana kaidah ataupun teori peluang dan juga penerapannya peluang dalam bidang market basket dan reliabilitas sistem secara sepintas. Kalau kita ingin mengetahui peluang, kita harus menentukan ruang contoh atau sample space. Yang dimaksud dengan ruang contoh, biasa dilambangkan dengan S, adalah himpunan semua kemungkinan ataupun elemen yang dapat terjadi dari suatu peristiwa. Sedangkan kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Sebagai contoh adalah misalnya peristiwa pelemparan sebuah uang koin, ya, maka ruang contohnya adalah munculnya sisi bergambar atau sisi yang memiliki angka atau dilambangkan sebagai sisi plus ataupun minus. Demikian juga misalkan peristiwa munculnya mata dadu dari pelemparan sebuah dadu yang bersisi 6, maka ruang sampelnya S adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan kejadian yang merupakan himpunan bagian dari ruang contoh, misalkan adalah kejadian A, yaitu munculnya mata dadu yang lebih dari 2, maka A adalah 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya adalah tentang kaidah peluang. Peluang suatu kejadian, katakanlah PA, dicatat sebagai PA, itu sama dengan NA dibagi dengan NS. Yang dimaksud dengan NA ini adalah banyaknya anggota elemen dalam kejadian A atau event A, sedangkan NS adalah banyaknya semua anggota ataupun elemen dalam ruang sampel. Dan nilai peluang itu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1. Ya. Kalau peluang suatu kejadian sampai dengan 1 berarti suatu kejadian yang pasti. Sedangkan peluang suatu kejadian sampai dengan 0 adalah suatu kejadian yang mustahil terjadi. Dalam peluang himpunan A dengan paduan dengan B, ini sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan dengan peluang B. Dan jika A dan B bersifat bebas atau independen, maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A kali peluang B. Sebagai contohnya adalah S adalah tadi pelemparan sebuah dadu, maka S yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka banyaknya elemen atau NS ini sama dengan 6. Sedangkan A adalah kejadian munculnya mata dadu lebih dari 2, maka 3, 4, 5, 6, maka banyaknya elemen di dalam kejadian A ini adalah 4. Ya, sehingga peluang A sama dengan NA dibagi dengan NS, jadi 4/6. Demikian juga misalnya suatu kejadian B, misalnya 135, munculnya mata dadu yang ganjil misalkan saja, maka NB-nya sama dengan 3, sehingga peluang B-nya sama dengan NB dibagi dengan NS, 3 dibagi 6. Pada pengeluaran A paduan B atau gabungan A dengan B, maka kalau A-nya 3, 4, 5, 6 dan B-nya 1, 3, 5, maka A paduan B adalah 1, 3, 4, 5, 6. Sehingga N A paduan B-nya sama dengan 5. Sehingga peluang A paduan B sama dengan 5/6. Dan juga kalau irisan A dengan B, ya, A B-nya ini, maka irisannya adalah unsurnya 3 dan 5. Maka banyaknya unsur pada A paduan irisan B sama dengan 2, sehingga peluang A irisan B-nya adalah 2/6. Ya. Nah, untuk menghitung suatu peluang ataupun peristiwa, maka data empiris atau data historis ataupun berdasarkan dari pengamatan itu dapat digunakan sebagai penduga nilai peluangnya. Misalkan saja di sini data pengguna sepeda motor di sebuah pompa bensin, ya, maka jenis motor yang digunakan oleh pengguna tadi ya bisa saja matic maupun non matic. Kemudian kendaraan
motor tadi mungkin beli bensin Pertalite ataupun jenis Pertamax misalkan. Katakanlah dari 500 pengendara mobil ya, tercatat yang menggunakan Matic sebanyak 300. Dari 300 ini yang membeli Pertalite ada 200, yang menggunakan Pertamax adalah 100. Demikian juga yang kendaraan motor yang non-Matic berjumlah 200, 50 diantaranya membeli bensin Pertamax dan 150 membeli bensin Pertalite. Sehingga di sini kalau A1 adalah kejadian pengendara menggunakan Matic, ya maka NA1-nya adalah 300. Demikian juga yang pengendara non-Matic, ya NA2-nya sebanyak 200. Dan banyaknya pengendara yang membeli Pertalite atau NB1 misalnya, ini sama dengan 350. Dan banyaknya pengendara yang menggunakan membeli bensin Pertamax banyak 150, ini sebagai NB2. Sedangkan NS-nya sendiri adalah jumlah semua pengendara sebanyak 500, maka NS-nya adalah 500. Sehingga peluang kedatangan dari suatu pengendara motor yang mengendarai Matic misalnya PA1 adalah 300 per 500. Demikian juga peluang pengendara yang menggunakan sepeda motor non-Matic ya 200 per 500. Nah, berapa peluang pengendara yang menggunakan Matic dan membeli Pertalite? Tidak, ini adalah A1 dan B1. Nah, di sini maka N daripada A1 irisan B1-nya adalah 200. Maka di sini 200 per 500. Demikian juga misalnya saja peluang pengendara sepeda motor non-Matic yang membeli Pertamax yaitu A2 dan B2, maka di sini ada 50, maka 50 per 500. Nah, di sini peluang A1 paduan B1 itu sama dengan sesuai dengan kaidah peluang sama dengan peluang A1 tambah peluang B2 dikurangi peluang A1 irisan dengan B1-nya. Maka di sini adalah sama dengan peluang A1-nya 300 per 500 ditambah 350 per 500 dikurangi 200 per 500 ini. Sehingga sama dengan 450 per 500. Selanjutnya kita menghitung peluang bersyarat. Apa yang dimaksud dengan peluang bersyarat? Yaitu peluang suatu kejadian apabila kejadian yang lain telah diketahui. Ya, katakanlah peluang A/B, ya, ada peluang A setelah diketahui B. Ya, ini. Jadi peluang bersyarat A setelah B ini sama dengan peluang A irisan B dibagi dengan peluang B. Atau peluang B setelah A diketahui, itu peluang B irisan A dibagi dengan peluang A. Sebagai ilustrasi, tadi pada contoh data empirik pengendara motor dan pembelian BBM, ya, di sini, misalnya peluang B1 setelah A1, artinya peluang pembeli Pertalite bila diketahui motornya adalah Matic, maka di sini tidak diketahui motornya adalah Matic, maka pembelian Pertalite-nya B1 adalah 200. Nah, 200 dibagi dengan 300. Ya, ini. Atau menurut tadi rumus peluang B A setelah A adalah peluang B irisan A setelah dibagi dengan peluang A. Sehingga peluang B1 setelah A1 itu juga sama dengan peluang B1 irisan A1 dibagi peluang A1. Ya, peluang B1 A1 tidak lain adalah ini 200 per 500. Ya. Kemudian dibagi dengan peluang A1. Peluang A1 ini adalah 300 per 500. Sehingga kita dapatkan 200 per 300. Nah, penerapan hitung peluang dapat digunakan pada analisis market basket atau keranjang belanja. Ya. Nah, analisis market basket merupakan teknik penggalian data ataupun data mining untuk mengetahui pola pembelian barang oleh konsumen.
Nah, dari data pembelian konsumen yang tersedia dalam database misalnya, maka dapat disusun untuk berbagai pasangan jenis barang yang dibeli oleh konsumen. Misalnya jenis barang A dan B, ya, berapa persen ya dari data yang ada. Nah, maka A irisan B, ya, artinya banyaknya barang yang dibeli secara bersama-sama, ya, selalu dibeli bersama-sama. Berapa persen, ya, ini. Maka dalam analisis market basket, maka support, ya, itu merupakan peluang A irisan B-nya. Sedangkan confidence, peluang B setelah diketahui A. Ya. Dan lift, peluang B setelah A dibagi peluang B. Nah, bila nilai liftnya lebih dari 1, maka asosiasi A dan B itu kuat. Ya. Maka kedua jenis barang A dan B ini untuk kenyamanan konsumen maka ditaruh bersama-sama, berdekatan. Sebagai ilustrasi, misalkan saja data di suatu supermarket, ya, data dari konsumen setiap belanja, ya, sudah direkam. Katakanlah dari 1000 transaksi, ya, maka 50 pembeli minuman teh misalnya seperti A, dan makanan katakanlah chip, ya, kasaf chip B misalnya. Kemudian ada 75 pembeli minuman teh saja dan ada 25 pembeli kasava chip B saja, ya, sehingga peluang A irisan B, jadi A dan B itu sama dengan 50/1000. Sedangkan pembelian A yang membeli minuman teh saja ada 75/1000. Dan peluang B, ya, yang membeli kasau chip saja adalah 25/1000. Ya, ini data ini bisa diperoleh dari database, ya, yang sudah direkam sebelumnya. Jadi dari data yang kita peroleh tadi, maka peluang A irisan B, jadi peluang konsumen membeli kedua jenis barang A dan B tadi sebanyak 0,05. Kalau hanya membeli peluang A, PA saja tadi 0,075 dan peluang B-nya adalah 0,025. Maka dalam analisis basket maka yang dimaksud dengan support adalah peluang A irisan B adalah 0,05. Confidence adalah 0,67. Sehingga liftnya peluang B setelah A dibagi dengan B sama dengan 0,67 dibagi dengan 0,025 sama dengan 26,8. Nah, untuk berbagai pasangan jenis barang ini dapat disusun, ya, nilai support, confidence, dan nilai liftnya. Ya. Jika nilai lift lebih dari 1, maka ditafsirkan bahwa kedua jenis barang ini memiliki asosiasi yang kuat. Ya. Nah, sehingga implementasi dari kelompok jenis barang yang memiliki asosiasi kuat, maka barang-barangnya saling berdekatan, ya, agar konsumen lebih nyaman untuk berbelanja. Penerapan hitung peluang di bidang teknik itu bisa diterapkan dalam reliabilitas suatu sistem. Yang dimaksud dalam reliabilitas suatu komponen dalam sistem R ini merupakan peluang komponen tersebut berfungsi sukses ataupun berhasil dalam melaksanakan tugas. Dan 1 dikurangi R sebagai peluang komponen gagal untuk berfungsi. Ya. Katakanlah di sini ada peluang, di sini adalah R1 adalah suatu komponen, dia bisa berfungsi sebesar 0,95 atau 95%. Ya. Maka R-nya di sini adalah 0,95 dan peluang gagalnya ya 1 dikurangi 0,95 atau 0,05. Nah, reliabilitas dari suatu sistem ini dapat dihitung berdasarkan susunan dari komponen-komponen yang dibentuk di dalam seri, ya, dan ataupun paralel. Ya, jadi kalau di sini dalam bentuk seri, misalnya terdiri dari 2 komponen, ya, R1 dan R2 disusun dalam bentuk seri ataupun dalam bentuk paralel, ya. Ini R1 dan R2. Nah, reliabilitas antar komponen ini bersifat bebas atau independen. Artinya bahwa keberhasilan di komponen 1 tidak dipengaruhi oleh keberhasilan di R2. Demikian juga R2 juga tidak dipengaruhi oleh keberhasilan dari R1-nya. Untuk menghitung reliabilitas sistem atau peluang keberhasilan dari suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang disusun secara
seri ataupun paralel dapat dihitung sebagai berikut. Misalkan kita memiliki dua komponen, R1 dan R2, yang disusun secara seri. Maka sistem ini akan berhasil melaksanakan tugas apabila R1 berhasil dan R2-nya berhasil. Ya, dua-duanya berhasil. Oleh karena itu, reliabilitas sistemnya atau peluang keberhasilannya adalah peluang R1 irisan R2. Karena dua komponen ini bersifat independen bebas, maka peluangnya dikalikan. Jadi PR1 dan R2 itu sama dengan peluang R1 kali peluang R2. Sama dengan 0,9702 atau 97,02%. Nah, apabila dua komponen tadi disusun secara paralel, ya, seperti ini, maka sistem ini akan berhasil apabila salah satu R1 berhasil atau R2 berhasil atau dua-duanya berhasil. Ya, oleh karena itu, dalam menghitung reliabilitas sistem yang disusun secara paralel, maka tentu saja menghitung keberhasilan dari setiap komponen ini. Nah, komponen ini tidak akan berjalan sukses apabila R1-nya tidak berfungsi dan R2-nya juga tidak berfungsi. Ya. Jadi peluang gagalnya untuk R1 adalah 1 dikurangi 0,99. Peluang gagal berfungsi R2 adalah 1 dikurangi 0,98. Sehingga reliabilitas sistem dalam bentuk sistem paralel untuk dua komponen ini adalah 1 dikurangi peluang gagalnya. Ya, peluang gagalnya. Ya. Jadi peluang gagal sama dengan peluang gagal 1 kalikan peluang gagal kedua, karena R1 dan R2 bersifat bebas, ya, dimana dikalikan saja maka kita dapatkan 0,0002. Nah, sehingga peluang suksesnya 1 dikurangi peluang gagalnya, ya. 1 dikurangi peluang gagal, ya, kita dapatkan 0,9998 atau 99,98%, ya. Jadi di sini kalau kita bandingkan, maka kalau kita memiliki dua komponen, ya, maka kalau disusun dengan secara paralel, maka peluang keberhasilannya atau reliabilitas dari sistemnya menjadi lebih tinggi. Apabila suatu sistem di mana komponennya disusun dalam bentuk kombinasi seri dan paralel, maka perhitungan reliabilitas sistemnya dapat dihitung sebagai berikut. Contohnya sederhana, katakanlah memiliki 3 komponen A, B, dan C. Ya. Kemudian disusun dalam bentuk seperti ini, ya. Maka reliabilitas atau keberhasilan dari suatu sistem ini akan berhasil apabila komponen A-nya berhasil dan komponen dari ini juga berhasil. Sehingga reliabilitas sistem kombinasi seri dan paralel, ya, seri, paralelnya adalah yang ini, adalah R sama dengan RA ini dikalikan lagi dengan reliabilitas yang paralel di sini. Dia adalah 1 dikurangi RB kali 1 dikurangi RC. Ini adalah peluang gagal, ya, dua-duanya. Ya. Oleh karena itu, reliabilitas sistem dari contoh berikut yaitu 0,97 adalah nilai reliabilitas, ya, A-nya. Kemudian 1 dikurangi peluang gagalnya di sini, ya, sama dengan 1 dikurangi 0,99 kali 1 kurangi 0,98. Maka hasil akhirnya adalah 0,9698 atau 96,98%. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa nilai peluang memberikan gambaran atau dugaan besarnya kemungkinan suatu kejadian ataupun event tertentu yang akan datang, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sampel space ataupun ruang contoh secara empirik itu dapat diperoleh dari rekaman database yang telah dimiliki. Dan kejadian ataupun event yang menjadi perhatian dapat ditelusuri atau dicermati di dalam ruang contoh sampel space yang tersedia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.